أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada para jamaah yang baru datang agar mengisi saf yang paling depan yang masih kosong, dan juga kepada para jamaah agar mengelilingkan kenceleng atau kotak amalnya. Dimohon untuk mengelilingkan kenceleng atau kotak amal, dan juga kepada para jamaah ahwat agar mengisi saf yang paling depan dulu yang kosong, sehingga untuk jamaah yang lain bisa memasuki gedung serbaguna ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada jamaah, tolong jalannya dipercepat. Kita akan segera memulai sholat Id. Segera masuk ke GSG dan shop agar diluruskan dan dirapatkan. Kemudian kepada ibu-ibu dirapikan, dan bapak-bapak bila mana di tengah sudah penuh boleh ke pinggir, baik pinggir selatan maupun pinggir utara bisa dimasukin karena tempat bersih. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, sebelum melaksanakan salat Id kami mohon doa untuk putranya Bapak Wijaya, Haji Wijaya SE yang samping rumahnya samping kita. Kemudian putranya Bapak Agus di penduduk RT 02 pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Doakan kita bersama, mudah-mudahan semuanya yang ada di rumah sakit ini dalam keadaan cepat disembuhkan kembali, Allah cepat menyambutkannya, dan juga Allah cepat menyambutnya kembali penyakitnya yang ada di namanya Sakila sama Zidan. Wala hadiniya bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kepada kepada bapak-bapak dan ikhwan yang tidak bisa masuk ke GSG bisa menggunakan di Jalan RT 1 Pak. Kalau enggak di sebelah utara masih kosong, di Jalan RT 1 bisa digunakan, dan juga kepada ibu-ibu dan akhwat itu bisa menggunakan Jalan RT 2 karena di jalan yang masuk dari Gapura kurang baik. Dipersilahkan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di perjalanan karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat lapang ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah kita, sholat Idul Adha. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai, ada beberapa acara yang akan kita sampaikan. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua laporan dari Ketua Panitia Idul Adha dan Idul Kurban DKM Masjid Al-Araq. Yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Araq. Yang keempat pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Yang kelima musafahah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kita agar mendapatkan barokah dari Allah, kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu laporan panitia Idul Adha Masjid Al-Araq yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Suwardiman. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Wiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu,
yang hadir di gedung GSG ini, izinkan saya melaporkan tentang panitia Idul Kurban yang dilaksanakan di Masjid Al-Araf. Yang pertama yaitu pengumpulan hewan kurban. Untuk hewan kurban sapi terkumpul 6 ekor hewan sapi, dan untuk domba terkumpul 18 ekor domba, sehingga kalau dijumlahkan dari mudohi yaitu terkumpul 60 mudohi. Terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah mempercayakan kepada kami sebagai panitia Idul Kurban di Masjid Al-Araf ini. Untuk infak yang diinfakkan para mudohi terkumpul yaitu 9 juta rupiah dan akan digunakan untuk biaya operasional penyembelihan hewan kurban. Dan terima kasih juga kepada DKM Masjid Al-Araf dan RW 27 yang telah mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Idul Kurban ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Wardiman atas pemaparan dan laporannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Araf kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Kafi Supriyadi Sarjana Agama. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Id rahimakumullah, puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama beribadah kepadanya, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan salah satunya yang insya Allah hari ini, pagi ini akan sama-sama kita kerjakan, sama-sama kita laksanakan, yaitu melaksanakan sholat Id berjamaah. Dan insya Allah setelah sholat Id ini akan kita lanjutkan dengan ibadah yang kedua, yaitu kurban, penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Araf juga mewakili rekan saya dari pengurus Masjid At-Ta'awun, yaitu Bapak Ustadz Koko Khairuddin. Pertama, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama kami untuk melaksanakan sholat Id di tempat ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah, terutama kepada para mudhahi yang pada hari ini telah
berniat dan telah menyampaikan amanatnya kepada kami dan memberikan kepercayaan kepada kami dari pengurus DKM untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan hewan kurban yang bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan kepada kami, insya Allah kami akan melaksanakannya, kami akan mengurusnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat yang telah bapak ibu sampaikan kepada kami. Kemudian yang ketiga, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah dan juga kepada seluruh warga RW 27 khususnya dan sekitarnya yang telah sama-sama mendukung baik secara moral maupun secara material, khususnya di dalam pembangunan masjid yang pada saat ini sedang kami laksanakan dan kami lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak amal dari bapak dan ibu sekalian yang telah disampaikan, baik melalui kenceleng ataupun melalui infak langsung berupa zakat, sodakoh maupun wakaf dan lain sebagainya yang telah bapak ibu sampaikan kepada kami, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya, kami tak luput dari segala kesalahan dan kehilapan selama di dalam mengurus, di dalam memimpin kepengurusan Masjid Al-Arab dan juga Masjid At-Ta'awun. Mungkin banyak kesalahan, banyak kehilapan, dan mungkin banyak kekurangan di dalam memberikan pelayanan kepada jamaah dan kepada seluruh jamaah, kepada seluruh warga. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian memaafkan kami ini akan memberikan barokah dan juga magfirah turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus untuk Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Dadang Syarif SPD MM yang insya Allah pada pagi hari ini akan memimpin sebagai imam dalam sholat id dan sekaligus akan menyampaikan khutbah id pada pagi hari ini. Kemudian perlu kami sampaikan pula kepada Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana diketahui oleh seluruh jamaah, oleh seluruh warga, bahwa kami pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan yang insya Allah beberapa waktu lagi, mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, insya Allah kami akan memasang kubah masjid. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, dari seluruh jamaah ya, mudah-mudahan pemasangan kubah yang insya Allah akan kami laksanakan dalam waktu yang dekat ini mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kemudian juga tak lupa kami mohon bantuan, bukan hanya sekedar doa tapi juga dukungan baik secara moral maupun material, karena pembangunan masjid yang kami laksanakan ini masih membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu jamaah sekalian, rasanya kami tidak akan sanggup untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Nah, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon bantuannya. Mudah-mudahan amal jariah, sedekah, infak, zakat, wakaf yang telah Bapak Ibu sampaikan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, salat Id memang sudah sering kita laksanakan.
minimal dalam 1 tahun kita melaksanakan sholat id 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga disebut dengan iddain. Hanya barangkali di antara kita banyak atau sering ada yang lupa dengan tata cara sholat id. Nah, oleh karena itu, insya Allah nanti mungkin akan disampaikan oleh pembawa acara tata caranya bagaimana. Kemudian setelah 2 tahun kita dilanda dengan COVID sehingga kita jaga jarak dan lain sebagainya, rasa-rasanya agak ada sedikit yang berkurang dari ibadah kita, yaitu silaturahim. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya, setelah kita lalui masa-masa COVID, kita kembali lagi menjalin silaturahim ya, mungkin dengan bersalaman atau mungkin dengan saling mengunjungi dan lain sebagainya. Kita pererat kembali silaturahim, mudah-mudahan dengan Idul Adha ini silaturahim kita semakin erat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Araf juga mewakili rekan saya dari pengurus Masjid At-Ta'awun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perlindungan kepada kita semua dan juga segala amal ibadah kita yang telah, yang sedang dan yang insya Allah akan sama-sama kita kerjakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Araf atas sambutan dan penjelasannya. Kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha, dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dadang Syarif SPD MM, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk menghemat waktu, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dadang Syarif SPD MM dipersilahkan. Mohon maaf kepada seluruh jamaah, sebelum kita melaksanakan sholat id, hanya sekedar mengingatkan lagi kepada kita semua, dalam pelaksanaan sholat id ini 2 rakaat sholat sunatan Idul Adha rakaataini, bagi yang suka memakai usoli ya, sholat sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbil qiblatiyah dan makmuman ya. Kemudian takbiratul ihram, nah ditambah 7 kali takbir, di sela-sela takbir diselingi dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua ditambah dengan 5 kali takbir. Ini hanya mengingatkan saja kepada kita semua ya. Kemudian diingatkan pula kepada jamaah ibu-ibu ya, setelah sholat id ulah wakabe beres ya, ulah wakabe beres, dengarkan dulu 2 khutbah, nanti setelah selesai 2 khutbah silahkan bermusafahah, mangga pada beberes oke. Kemudian kami ingatkan juga kepada jamaah yang membawa alas, jangan ditinggalkan setelah selesai
ya dibawa kembali, entah itu berupa samak, karpet, apalagi kalau ada yang membawa surat kabar, jangan ditinggalkan di tempat ini ya. Jadi diharap dibawa kembali pulang. Demikian, terima kasih. As-salatu sunnatan li'idul adha rakaataini jami'ah rahimakumullah. Ya, kembali shotnya dirapatkan dan diluruskan. Oh, Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a faj'alahu gusa'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul zahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra. Sayadhakkaru man yahsa wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza judahu, wa hazamal ahzab wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Arsalahu wa basiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tak henti-hentinya selalu mencucurkan rahmat, karunia,
dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini di tempat ini kita masih bisa bersama-sama untuk duduk bersimpuh dalam rangka bertakbir, bertahmid dan bertahlil, mengagungkan nama Allah sebagai bukti penghambaan kita kepada Sang Khalik. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada manusia pilihan Allah, sang pembawa kebenaran, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tak lupa khotib sampaikan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hangatnya mentari pagi yang perlahan bersinar menampakkan dirinya di ufuk timur. Cahaya merah jingga menyeruak pada embun dedaunan, laksana butiran mutiara yang bertaburan. Semilir angin menari berhembus bersama mentari, membawa sayup-sayup suara kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang sejak tadi malam berkumandang bersahutan, memecahkan keheningan malam, menggema mengisi ruang telinga jutaan umat manusia di seluruh jagat raya cakrawala. Hadirin yang berbahagia, hari ini sebagian saudara-saudara kita bersama jutaan umat Islam lainnya sedang menikmati indah dan lezatnya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Lautan manusia dari berbagai belahan penjuru dunia semuanya berkumpul di kota suci Mekah dengan membawa niat dan tujuan yang sama. Dan kota ini sekaligus menjadi saksi sejarah atas ditancapkannya tiang pancang cita-cita besar umat manusia untuk memasuki sebuah fase dan episode baru dalam sejarah peradaban dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, ingatan kita langsung tertuju kepada tiga sosok manusia yang masih satu keluarga, yaitu ayah, istri dan anak. Mereka adalah Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Ketiga orang ini mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan di atas rata-rata. Mereka bertiga betul-betul menghambakan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga sebagai bapaknya para nabi. Bahkan beliau mempunyai gelar Khalilullah. Dan tentu saja tidak mudah bagi Ibrahim untuk mendapat gelar kekasih Allah sebelum ia melewati dan dinyatakan lulus atas ujian-ujian dari Allah yang diberikan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, ujian pertama yang dialamatkan kepada Ibrahim adalah sejak masih bayi merah, Ibrahim kecil harus pasrah antara hidup dan mati. Ia diasingkan oleh kedua orang tuanya di sebuah gua di hutan belantara. Hal ini bukan berarti ayah dan ibunya tega, bukan berarti ayah dan ibunya tidak sayang, tapi keadaanlah yang memaksa untuk diasingkan di hutan karena kebiadaban Raja Namrud waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya 7 bulan di hutan belantara tanpa ada yang mendampingi, tanpa adanya makanan dan minuman, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala
Ibrahim bisa selamat dan bertahan hidup. Hadirin yang berbahagia, ujian yang berikutnya datang ketika ruh ketauhidannya sudah menancap kuat dalam hati Ibrahim. Atas nama keyakinannya, Ibrahim menghancurkan beberapa patung yang menjadi sembahan nenek moyangnya, dan akibat perbuatannya itu membuat Raja Namrud yang bengis dan kejam marah semarah-marahnya, murka semurka-murkanya. Tanpa basa-basi, Namrud langsung memerintahkan seluruh bala tentaranya termasuk rakyatnya untuk menyiapkan kayu bakar, dan Ibrahim harus siap menerima kenyataan untuk dibakar hidup-hidup. Ketika eksekusi pembakaran akan dilaksanakan, sedikit pun tak ada rasa gentar maupun takut di dalam dada Ibrahim. Ia berpasrah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada api, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hal ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hei api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim selamat dari kobaran api, dan lagi-lagi Ibrahim lulus dari ujian yang kedua. Hadirin yang berbahagia, ujian berikutnya datang ketika suatu malam ia bermimpi. Dalam impian itu ia harus menyembelih anaknya, menyembelih darah dagingnya sendiri. Dan tanpa berpikir panjang, Ibrahim langsung menceritakan mimpinya itu, sekaligus meminta pendapat kepada anaknya. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat As-Sabat surat ke-37 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mada tara. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah nak, apa pendapatmu? Ia menjawab, Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, ini sungguh ujian yang sangat berat. Ini sungguh ujian yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menebus atau menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya lagi-lagi Ibrahim dinyatakan lulus dengan ujian yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Apa hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil, pelajaran yang harus kita petik dari peristiwa itu? Pertama, bahwa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus di atas segala-galanya. Jika keimanan dan ketakwaan sudah menancap pada diri kita, maka disitulah hati kita menjadi
dalam keimanan yang sangat kuat, keimanan yang sangat kokoh. Usahakan keimanan dan ketakwaan harus berada di atas segala-galanya. Pelajaran yang kedua, dalam kehidupan berumah tangga, kita harus mengedepankan asas musyawarah. Walaupun seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, walaupun seorang ayah punya figur otoritas di dalam rumah tangga, tapi tetap ketika memutuskan sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sebagaimana Ibrahim mencontohkan di dalam pendapat tadi, ia ketika bermimpi meminta pendapat kepada anaknya. Tidak mentang-mentang dia seorang ayah, tidak mentang-mentang dia sebagai seorang figur otoritas, maka walaupun dia seorang kepala rumah tangga, ia tetap meminta pendapat kepada anaknya Ibrahim, kepada anaknya Ismail. Maka dari itu, hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, pelajaran demi pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita ambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam patut kita contoh, patut kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana pengorbanan Ibrahim, bagaimana takwa dan iman Ibrahim ditempatkan di atas segala-galanya, maka kita tentu saja patutlah untuk meniru, kita tentu saja patutlah kita untuk melaksanakannya, bahwa betapa besarnya keimanan Ibrahim, betapa besarnya keimanan Ismail. Ketika Allah yang memerintah, maka semuanya kecil, semuanya diabaikan, karena dengan fondasi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum bi tilawatihi innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini marilah kita sejenak bersimpuh dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Sang Pencipta, seraya memfokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita memohon dengan penuh khidmat, penuh khusyuk dan penuh tawadhu. Hadirin, marilah kita berserah diri kepada Allah. Marilah kita pasrahkan sepenuhnya diri kita di hadapan Allah, sebagai bukti bahwa kita kecil di hadapan Allah, sebagai bukti bahwa kita ternyata lemah di hadapan Allah, sebagai bukti bahwa ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita sejenak buang semua kesombongan kita, kita singkirkan semua keangkuhan kita lupakan sejenak urusan duniawi kita. Marilah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita impikan, segala apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita lembutkan sejenak hati kita. Kita akui semua dosa dan kesalahan di masa lalu, baik itu dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Hadirin, angkat kedua telapak tangan kita dan tundukkan kepala kita dan fokuskan sepenuhnya konsentrasi kita. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha menatap ya Allah.
Engkaulah yang maha tahu segala lumuran dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ya Rabb. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Rabb. Ampuni sejahat apapun tingkah laku kami, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang melihat dan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ampuni telinga kami yang jarang mendengar tentang keagungan dan kebesaran-Mu. Ampuni mulut kami yang sudah terlalu sering membicarakan kedoliman dan kemaksiatan, ya Allah. Duhai Allah, seandainya besok atau lusa Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut kami, ya Rabb. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Hadirin, bayangkan dan rasakan saat ini ayah dan ibu kita ada di hadapan kita, bahkan seakan sedang menggenggam tangan kita dengan penuh kehangatan, dengan penuh kelembutan, dan dengan penuh kasih sayang. Ya Allah yang maha melihat dan maha mendengar, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah, yang darah dagingnya melekat pada diri kami, yang air susunya terus mengalir pada darah kami sepanjang hayat, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan ayah kami, ya Allah, yang setiap hari tak kenal panas, tak kenal hujan. Ia tetap ikhlas bekerja peras keringat banting tulang demi menghidupi kami, ya Allah. Ia rela bekerja apapun, yang penting ia bisa pulang ke rumah dengan membawa rezeki demi mempertahankan hidup keluarganya, ya Allah. Hadirin, bayangkan dan rasakan ayah dan ibu sekarang ada di depan kita, bahkan sedang memeluk kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehangatan. Hadirin, renungkanlah, sudah berapa banyak kita pernah durhaka kepada orang tua kita. Sudah berapa kali kita membuat hatinya terluka. Sudah berapa kali membuat lidah kita bagaikan pisau yang menyayat-nyayat dan mencabik-cabik hatinya, ya Allah. Padahal merekalah yang telah membesarkan kita. Sang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang, dan tentu saja tanpa berharap balasan apapun dari kita. Berapa banyak kita pernah melontarkan kata-kata kasar kepada keduanya, padahal ayah dan ibulah orang pertama yang menghibur kita dikala kita dalam kesedihan. Berapa kali kita pernah membentak keduanya, padahal merekalah yang selalu melindungi kita. Ibu, ketika kami sedang bahagia, Engkaulah orang pertama yang memberikan senyuman gembira dengan penuh haru. Ibu, ketika kami sedang sedih, Engkaulah orang yang pertama yang mengusap air mata dan berusaha menghibur kami, Ibu. Ibu, ketika kami sedang gundah gulana, Engkaulah orang pertama yang selalu memeluk dan mendekap kami dengan penuh kehangatan. Ibu, kasih sayang-Mu bagaikan obat yang tak pernah jera menerjang karang. Hadirin, coba ingat kembali ketika masa kecil dulu,
ketika ibumu menyuapi dan memandikanmu? Apa balasan kita? Kita malah menangis sepanjang malam sehingga membuat ibumu tak bisa tidur. Ketika ibumu mengajarimu bagaimana cara kamu berjalan, apa balasan kita? Kita malah berlari ke segala arah sehingga membuat ibumu lelah mengejar-ngejar kita. Ketika ibumu membuatkan makanan untukmu, apa balasan kita? Kita malah membuang makanan itu dan memecahkan piringnya. Padahal ibu kita ingin melihat anaknya senang. Ibu kita ingin melihat anaknya bahagia. Ibu kita ingin melihat anaknya seperti orang lain. Lalu apa balasan kita ya? Hadirin, coba kita pikirkan kembali. Jangan-jangan hidup kita banyak masalah. Jangan-jangan hidup kita tidak berkah. Mungkin ada dosa-dosa kepada ayah dan ibu kita. Mungkin banyak kata-kata kasar yang telah dialamatkan kepada ayah dan ibu kita. Mungkin lidah ini pernah mencabik-cabik hati ayah dan ibu kita. Mari di hari ini, di tempat ini, kita memohon semoga ayah dan ibu kita, baik yang masih ada maupun sudah lebih dulu menghadap ke alam baka, ya Allah, ampuni ya Allah. Lapangkanlah di alam kuburnya ya Allah. Terangkanlah di alam kuburnya ya Allah. Jadikanlah alam kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak akan pernah sanggup dan tidak pernah akan kuat menahan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami dengan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Lindungi kami dengan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami merasa banyak maksiat ya Allah. Diri kami berlumuran dengan dosa ya Allah. Tidak akan pernah sanggup untuk menembus surga-Mu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum yatadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu dulu. Mari kita sejenak untuk bermusafahah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad